Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, selamat hari Minggu. Dan kami sangat bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dalam khotbah Minggu tanggal 27 Maret 2022. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan bagi kita terambil dari Injil Yohanes pada pasal yang ke-8 ayat 30 sampai dengan ayat 36. Firman Tuhan dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, di sana disebutkan kebenaran yang memerdekakan. Firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, dalam khotbah Minggu 27 Maret 2022, dengan dasar ayat firman Tuhan yang baru saja saya bacakan kepada kita, maka tema kita adalah Allah yang memerdekakan. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita, setiap orang yang sudah di dalam Kristus adalah orang yang telah dimerdekakan. Tetapi orang yang di luar Kristus adalah orang yang belum dimerdekakan. Tetapi orang-orang itu adalah orang-orang yang masih diperbudak oleh dosa. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada sebuah cerita bahwa satu ketika ada seorang guru membuat suatu eksperimen untuk diikuti oleh semua muridnya. Sebenarnya hanya ingin membuktikan berapa lama bertahannya buah untuk tetap awet dan tidak membusuk jika tanpa diawetkan. Jadi guru ini menyampaikan kepada para muridnya agar mereka masing-masing memiliki kantong plastik, dan masing-masing murid sudah mempersiapkannya datang di sekolah. Lalu di depan guru mengatakan, pilih buah yang anak-anak paling suka. Ya masing-masing pilih. Ada yang pilih apel, ada yang pilih mangga, ada yang pilih jeruk, ada yang pilih kentang, dan berbagai macam jenis. Lalu guru ini berkata, masing-masing harus membawa buah atau kantong yang telah diisi oleh buah-buah ini ke tempat masing-masing, ke rumahnya, dan jangan pernah tinggalkan dimanapun. Kalau tidur bawa tempat tidur, kalau pergi sekolah harus bawa ke sekolah. Lalu mereka melakukan itu berhari-hari. Lalu kemudian setelah 3 hari, ada yang sudah mulai terganggu dengan kebiasaan ini. Mengapa terganggu? Karena ternyata plastik itu sudah mulai ada airnya, ada pembusukan di sana. Lalu kemudian
akan tercium bau dari dalamnya. Hari keempat sudah hampir semua. Hari kelima sudah semuanya merasa bau akan plastik masing-masing, karena buah itu masing-masing punya sudah membusuk di plastik itu. Mereka tidak tahan lagi. Tidak tahan lagi membawa-bawa plastik ini karena sudah berbau busuk, apalagi bawa ke tempat tidur. Lalu tidak peduli lagi apakah nanti dapat nilai atau tidak, mereka buang. Satu buang, yang lain juga buang dan buang. Lalu keesokan harinya, setelah beberapa hari tersebut, mereka datang ke sekolah, tidak ada lagi yang membawa kantong plastik itu. Dan guru bertanya, pada kemana semua? Dan semua menjawab, sudah membusuk buah di dalam kantong itu dan bau kemana-mana. Saya bawa ke kamar, kamar pun jadi bau. Saya bawa ke kamar mandi juga bau. Saya bawa ke sekolah ini, pasti sekolah ini pun akan bau. Kelas ini juga jadi bau. Jadi daripada mengganggu saya dan juga mengganggu orang lain, saya buang, kata yang satu. Lalu yang lain juga mengatakan demikian. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ternyata sesuatu yang telah membusuk itu sangat mengganggu. Sesuatu yang buruk itu sangat mengganggu. Demikian juga dengan keberdosaan. Dosa manusia, Alkitab mengatakan bahwa dia menjalar. Dia merambat kemana-mana. Dan dosa yang satu akan menimbulkan dosa yang lain. Perlu pemberesan, kalau tidak, ini akan sangat mengganggu dan sangat merusak. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, oleh karena itu perlu dan dibutuhkan seorang yang dapat menolong, membebaskan manusia berdosa itu daripada dosanya. Dan itu adalah Tuhan. Yesus juru selamat kita. Dialah yang sanggup menebus, membebaskan kita dari setiap dosa yang telah merasuk hidup kita. Dan dia rasang kebenaran. Dia sendiri yang berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepadaku, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada hari ini kita membaca sebuah teks yang menceritakan bahwa Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka bahwa kalau mereka telah tinggal dalam kebenaran, maka mereka akan dimerdekakan. Ini sesuatu yang janggal bagi orang Yahudi pada masa itu. Karena mereka mengklaim bahwa mereka adalah orang yang merdeka. Mereka mengklaim bahwa mereka tidak pernah diperhamba. Dan itu akan mempersulit mereka menerima kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, hanya orang yang sadar bahwa dia sakit akan membutuhkan dokter atau tabib. Hanya orang yang sadar bahwa dia belum bijaksana membutuhkan seorang yang bijaksana untuk menolongnya. Seorang yang merasa pintar tidak akan pernah membutuhkan seorang guru ataupun pembimbing, karena berpikir saya sudah tahu semua. Dia tidak akan mau belajar karena merasa bahwa dia sudah bisa, sudah pintar. Ada sebuah lelucon tentang pintar dan tidak pintar. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ada orang berkata, kalau botak di depan seperti saya, katanya itu pemikir. Kalau botak di atas, katanya dia pintar. Lalu seorang bertanya, kalau begitu, kalau botak di depan dan di belah dan di atas, itu seperti apa? Baru dikatakan, itu berarti dia pikir dia pintar. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, berkaitan dengan apa yang kita baca pada bagian ini adalah orang Yahudi yang mendengarkan pengajaran Tuhan pada waktu itu merasa bahwa mereka sudah tahu banyak akan kebenaran.
Dan mereka menolaknya dengan berkata bahwa kami ini tidak hamba siapa-siapa. Padahal itu salah total. Mengapa saya katakan itu salah total? Mereka lupa bahwa mereka pernah di Mesir, diperbudak. Sampai akhirnya ada kita mengenal istilah Exodus, keluar dari Mesir. Dengan kepemimpinan Musa yang ditolong oleh Tuhan. Dengan kuasa yang ajaib. Mereka lupa bahwa mereka pernah mengalami pembuangan di Babel. Bahkan ketika Yesus sedang mengajar mereka, situasi bangsa mereka pun sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Tapi mereka katakan mereka tidak pernah diperhamba oleh siapapun. Luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, seorang yang telah menolak Yesus Juru Selamat, maka mereka pun akan menolak perkataannya. Menerima orangnya, menerima pribadinya, akan menerima ajarannya. Tapi ketika orang telah menolak pribadinya, maka otomatis mereka juga menolak ajarannya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita boleh melihat teks ini. Yesus sungguh mengajarkan suatu kebenaran yang sangat penting bagi kehidupan, baik kehidupan jasmani mereka, terutama kehidupan rohani mereka. Tapi mereka menolaknya dengan mentah-mentah. Dan mereka berkata bahwa kami tidak pernah hamba siapa-siapa. Bagaimana mungkin kau berkata tentang merdeka kepada kami? Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ini berarti mereka sedang mengatakan kepada Tuhan Yesus pada waktu itu, saya tidak butuh ajaranmu. Saya tidak butuh kebenaran yang engkau sampaikan. Karena saya sudah benar. Dan karena saya adalah orang yang merdeka. Orang yang telah sejak lahir dari keturunan Abraham yang tidak pernah mendapatkan suatu perhambaan. Dengan kata lain, kesanalah, saya tidak butuh engkau. Kesanalah, minggir, saya tidak butuh ajaranmu. Sudah, saya tidak membutuhkan apa-apa dari kamu. Saya ini orang hebat. Saya ini orang merdeka. Saya keturunan Abraham. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itu terjadi bukan hanya pada masa lampau. Itu bukan hanya terjadi pada orang Yahudi di masa itu. Ini sering terjadi juga di zaman sekarang. Ketika Injil diberitakan, ketika firman Tuhan disampaikan tentang keselamatan, ada orang berkata, untuk apa lagi saya mendengar itu? Saya lahir Kristen. Bapak saya guru jemaat. Ada yang berkata, bapak saya pendeta. Bapak saya sintua. Atau bahkan yang lain, saya ini sintua. Saya sudah tahu kebenaran itu. Saya sudah merdeka, saya sudah selamat. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dengan itu mereka berpikir bahwa karena lahir dari keluarga Kristen, memiliki nama Kristen, dan kemudian telah dibaptis dengan baptisan Kristen, mereka berpikir bahwa mereka sudah merdeka. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dengan demikian mereka berpikir tidak butuh lagi keselamatan, tidak butuh lagi Kristus. Ini sangat mengerikan dan sangat memprihatinkan. Itulah sebabnya ketika firman Tuhan disampaikan, ketika Injil disampaikan, banyak orang berkata, apakah engkau sudah dalam Kristus Tuhan? Orang berkata menjawabnya, saya sudah dibaptis. Padahal tidak ada korelasi antara baptisan itu dengan apa yang ditanyakan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, mari kita dengan hati-hati untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, pada bagian ini Yesus membuat suatu pernyataan yang sangat tegas. Dia berkata kepada mereka, jika engkau tinggal di dalam firman-Ku, di sana dikatakan, kamu adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Saudara, Yesus tidak berkata bahwa jika engkau sudah membaca firman Tuhan dan mengetahuinya, maka engkau murid-Ku. Lalu engkau mengetahui kebenaran,
dan kemudian engkau disebut orang merdeka. Tidak. Ada kata tinggal di sana. Berarti tidak cukup hanya membaca satu kali, lalu kemudian kita berkata bahwa saya sudah dimerdekakan, saya sudah bebas, saya tidak diperhamba oleh dosa. Orang yang telah merdeka ternyata pada bagian ini dikatakan, pertama, dia tinggal di dalam kebenaran. Meno, yang memiliki kata yang sama dan pengertian yang sama dengan kata Immanuel, yaitu beserta, ada di sana, senantiasa, tetap di sana. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi orang yang telah merdeka di dalam Kristus Tuhan adalah orang yang senantiasa tinggal dalam firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai suluh dalam kehidupan kita. Jadikan firman Tuhan sebagai filter untuk kita memahami segala hal. Jadikan firman Tuhan sebagai terang dalam jalan hidup kita. Jadi, pertimbangan-pertimbangan untuk membuat keputusan dan langkah-langkah hidup. Ketika kita mau berbicara, ketika kita mau bertindak, dan ketika kita mau melakukan apapun, sudahkah itu sesuai dengan firman Tuhan? Jika sudah sesuai, maka lakukan. Itulah yang dimaksud dengan tinggal di dalam firman-Ku. Bukan sekedar membaca, merenungkan, lalu lupa. Bukan sekedar membaca dan mengetahui letter-letter sampai dengan ayatnya, titik komanya, tetapi tidak melakukan. Kata tinggal berarti tetap di dalam firman Tuhan. Hidup dikontrol oleh firman Tuhan. Itulah orang merdeka. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus berkata demikian agar mereka mengetahui bahwa ternyata mereka membutuhkan kebenaran yang asasi, yaitu firman Tuhan itu sendiri yang memerdekakan mereka. Namun sebagian di antara mereka justru menolak karena merasa diri benar, karena merasa bahwa mereka keturunan Abraham, karena merasa bahwa Yesus tidak patut untuk didengarkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus berkata kepada mereka, yang dimana orang-orang itu menolak kebenaran, ketika berkata bahwa kami adalah keturunan Abraham, kami orang merdeka. Yesus berkata kepada mereka, siapa yang berbuat dosa adalah orang yang diperhamba oleh dosa. Saudara, siapa yang tetap tinggal di dalam dosa berarti diperhamba oleh dosa. Orang Kristen sejati bukan berarti tidak akan pernah jatuh dalam dosa. Saya bukan berarti orang yang tidak akan berdosa lagi. Demikian juga dengan saudara. Tetapi seorang Kristen yang sejati, dia akan begitu sedih kalau dia melakukan dosa. Dia akan sadar dan dia akan bersedih akan hal itu, dan tidak akan melakukan lagi berulang-ulang. Jika dia masih tetap melakukan itu secara berulang-ulang, seolah-olah menikmati hal itu menjadi sesuatu yang disukai, dicintai, maka dipertanyakan apakah dia benar anak Tuhan atau tidak. Kalau dia anak Tuhan, maka dia akan mengasihi Tuhan dan juga mau melakukan apa yang Tuhan mau, bukan menolak Tuhan dan memberontak kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, maka Yesus katakan kepada mereka, orang yang masih berdosa, dalam pengertian yang terus melakukan dosa, maka dia adalah hamba dosa, hamba dari si iblis, hamba dari si jahat. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak terus-menerus jatuh dalam dosa yang sama dan tidak menerus kita melakukan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan? Maka jawabnya adalah apa yang Tuhan katakan sebelumnya, yaitu tinggal di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan mengubahkan kita. Itulah sebabnya dikatakan firman Tuhan itu, kebenaran itu memerdekakan kita. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan,
ada seorang guru juga menyuruh murid-muridnya membawa ember yang kosong. Lalu kemudian dikatakan kepada murid-murid itu, sekarang isilah pasir ke dalam ember itu, setengah, masing-masing isi. Lalu kemudian ada satu orang anak diperintahkan kepadanya, dan kamu tidak boleh isi pasir dan apapun ke dalam ember itu selain air saja. Lalu anak yang satu itu mengisi air di ember itu sampai penuh. Kemudian setelah semua anak lain mengisi pasir setengah, mereka diperintahkan, sekarang sisanya isilah air. Mereka isi air. Lalu kemudian anak yang mengisi air penuh tanpa pasir datang dan membawakannya kepada guru. Dan kemudian anak lain yang membawa pasir dan juga air dalam satu ember datang kepada guru. Dan gurunya bertanya kepada mereka, mana yang lebih berat? Yang satu berkata, ini karena ada pasir di dalamnya dan juga air. Mana yang lebih banyak airnya? Baru yang satu berkata, ini karena ini tulen air semua, tidak ada pasir. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang tidak benar, lalu kemudian kita mengisi dengan hal yang benar, maka antara kebenaran dan juga ketidakbenaran itu mungkin masuk dalam pikiran kita. Tetapi percayalah, bahwa itu bercampur baur sampai pada akhirnya yang seharusnya kebenaran mendominasi, ternyata tidak lagi mendominasi, karena sudah bercampur antara yang buruk dan yang baik. Berbeda dengan orang yang mengisi air tok. Semuanya air, otomatis kapasitasnya, jumlahnya lebih banyak. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, oleh karena itu Tuhan menginginkan kita untuk kita mengutamakan kebenarannya, hidup di dalamnya. Jika kita sudah hidup di dalamnya, sama seperti ketika air sudah dipenuhi ke dalam ember itu, maka tidak ada lagi tempat yang lain masuk ke sana. Dan jika demikian, maka penuhlah air itu di sana. Tetapi jika sudah terlebih dahulu dimasukkan dengan hal-hal yang tidak benar, maka dimasukkan pun kebenaran ke dalamnya, maka itu akan terjadi percampuran yang buruk di dalamnya. Saudara-saudaraku yang terkasih nama Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan ini. Dikatakan kepada kita bahwa Yesus mencela mereka yang berkata bahwa mereka adalah orang merdeka yang tidak pernah diperhamba. Lalu kemudian Yesus berkata lagi kembali kepada mereka, dan hamba, yaitu hamba dosa tadi yang melakukan dosa itu, dikatakan tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ini berbicara tentang bahwa yang bukan anak, yaitu hamba, itu tidak berada di rumah, tapi anak akan tetap tinggal dalam rumah. Ini berbicara tentang Kristus Tuhan, di arah kebenaran itu. Sehingga dia berkata, ketika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus sebagai sang kebenaran, dia sendiri mengatakannya, maka kita harus tinggal di dalam dia. Sama seperti ranting tidak akan tetap hidup kalau dia terpisah dari pokoknya. Demikian pun kita tidak akan pernah hidup dalam kebenaran jika kita telah terpisah dari sang kebenaran. Secara alamiah, secara manusiawi, kita bukan orang-orang benar. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat melakukan kebenaran? Bagaimana caranya supaya kita dimerdekakan? Maka kita harus tinggal kepada pokok kebenaran itu. Harus tinggal di dalam Kristus Tuhan, sang kebenaran yang sejati.
harus tetap tinggal berada dalam kebenaran firman Tuhan, dipimpin, dipandu oleh kebenaran. Jangan biarkan hidupmu diisi oleh hal-hal yang tidak benar, apalagi dipenuhi dengan hal-hal yang ternyata bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan izinkan hidupmu diperbudak oleh dosa dan oleh keinginan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, oleh karena itu hiduplah sebagai orang-orang merdeka. Sebagai orang-orang merdeka. Merdeka bukan untuk melakukan kejahatan, tetapi merdeka untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Karena Kristus mau kita menjadi orang yang demikian. Tokoh reformator kita, Martin Luther, pernah mengatakan bahwa kebebasan orang Kristen atau kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan untuk berbuat baik, untuk berbuat kebenaran, berbuat adil, dan menyampaikan kedamaian. Dan orang Kristen tidak bebas untuk berbuat dosa. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kita betapa pentingnya kita bersekutu dengan Tuhan. Betapa pentingnya firman Tuhan ini mengisi pikiran kita, mengisi hati kita, dan menggerakkan kita untuk bekerja dalam kebenarannya. Betapa pentingnya untuk kita tetap tinggal dalam Kristus Tuhan, untuk menunjukkan kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini. Itulah orang yang merdeka. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami dari kebenaran-Mu, mampukan kami melakukannya. Biarlah kami tetap setia di dalam firman-Mu, dalam kebenaran-Mu, dan tinggal dalam Engkau untuk kami dapat berbuah, untuk kami dapat melakukan kebenaran yang mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami berdoa buat saudara kami. Jika ada antara mereka yang lemah, Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, dalam pemulihan Engkau pulihkan. Dan Tuhan, jika di antara mereka ada yang berkekurangan, Tuhan cukupkan dan berikan kelimpahan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, termasuk keluarga hamba-Mu. Engkau berkati kami, berkati pelayanan kami, berkati ekonomi kami, berkati rumah tangga kami. Biarlah Engkau Allah kami yang akan terus menunjukkan kasih sayang. Berkati channel ini, biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan dan banyak orang mendapatkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan yang Maha Baik melindungi menyertai kita. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.